Halo teman-teman, kalian pasti sudah cukup familiar kan dengan media presentasi? Di sini aku Lydia Dika Fitria Dan aku Nashwa Kamila. akan membahas lebih dalam mengenai media presentasi. Dalam berbagai situasi, baik di sekolah, kampus, maupun dunia kerja, kita sering menggunakan media presentasi untuk menyampaikan ide, data, atau informasi dengan lebih jelas dan menarik. Dengan begitu, media presentasi dapat didefinisikan sebagai alat komunikasi visual dan auditori yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi, ide, atau pesan kepada audiens. Tujuan utama dari media presentasi yaitu untuk menarik perhatian serta menyampaikan informasi secara efektif kepada audiens. Dengan perancangan yang tepat, media presentasi dapat meningkatkan keterlibatan audiens dan memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas serta diterima sesuai dengan tujuan komunikasi yang diinginkan. Adapun jenis presentasi diantaranya educational presentations. Educational presentations atau presentasi edukatif digunakan untuk menyampaikan informasi dan menjelaskan konsep kompleks dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Dalam pendidikan ataupun pelatihan perusahaan, presentasi menjadi alat pembelajaran yang efektif dengan bantuan elemen visual seperti gambar, diagram, serta instruksi langkah demi langkah untuk meningkatkan pemahaman audiens. Selanjutnya ada instructional presentations. Presentasi instruksional adalah presentasi yang membantu audiens memahami suatu topik dengan memberikan panduan langkah-langkah yang perlu diikuti. Contohnya adalah webinar atau sesi pelatihan cara membuat esai yang baik dan benar. Selanjutnya, visual presentations. Presentasi visual merupakan presentasi yang lebih mengandalkan gambar, grafik, dan elemen visual dibandingkan teks untuk menyampaikan informasi secara cepat dan menarik. Kemudian terdapat project presentations, yaitu presentasi yang menyampaikan perkembangan project, kampanye, atau inisiatif dalam format visual. Biasanya mencakup metrik penting, status terkini, tantangan potensial, dan tugas berikutnya. Presentasi ini dalam bidang bisnis biasanya digunakan untuk menyampaikan update kepada klien, kolega, atau pihak terkait dalam bidang bisnis. Selanjutnya ada motivational presentations. Presentasi ini bertujuan menginspirasi audiens dan membantu mereka menghadapi tantangan. Biasanya menggunakan cerita pribadi atau perspektif khusus untuk membangkitkan semangat. Presentasi ini biasanya digunakan pemimpin organisasi dan perekrut untuk meningkatkan moral tim dan menarik calon karyawan. Dan yang terakhir ada persuasive presentations, di mana presentasi ini bertujuan meyakinkan audiens terhadap ide, produk, atau solusi tertentu dengan data dan fakta. Contohnya, perusahaan startup dapat membuat presentasi untuk menarik investor dengan menjelaskan masalah pasar, solusi mereka, dan juga potensi keuntungan. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari media presentasi. Kelebihan yang pertama yaitu membantu guru menyampaikan materi secara sistematis dan mudah diingat. Yang kedua, dapat digunakan berulang kali selama masih relevan dengan kurikulum. Yang ketiga, menarik perhatian siswa dan meningkatkan fokus dengan animasi. Yang keempat, memudahkan siswa mencatat materi secara rapi dan sistematis. Adapun kekurangan dari media presentasi yaitu yang pertama, perhatian siswa terbagi karena harus mencatat sambil mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua, kontrol guru terhadap siswa menjadi lemah karena pembelajaran berbasis presentasi cenderung membuat guru lebih aktif daripada siswa. Dan yang terakhir, masih kurangnya pemahaman pada guru dalam membuat presentasi yang interaktif atau engaging. Selanjutnya ada sistematika media presentasi yang meliputi judul, daftar isi atau konten, tujuan pembelajaran, isi presentasi, kesimpulan, dan juga penutup. Judul merupakan bagian awal yang mencerminkan inti dari presentasi. Biasanya ditampilkan dalam slide pertama dan mencakup nama presentasi, nama penyaji atau presenter, tanggal, dan tempat jika relevan. Daftar isi atau konten. Daftar isi berisi gambaran umum mengenai poin-poin yang akan dibahas dalam presentasi. Dengan adanya daftar isi, membantu audiens memahami alur presentasi dan mengetahui topik yang akan dibahas.
Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjelaskan hasil yang diharapkan setelah audiens mengikuti presentasi dan memberikan fokus pada hasil yang ingin dicapai. Biasanya berupa poin-poin yang menggambarkan pemahaman atau keterampilan yang akan diperoleh. Isi presentasi. Isi presentasi merupakan bagian utama yang berisi pembahasan materi. Biasanya disajikan dalam beberapa bagian atau subbab agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Menggunakan kombinasi teks, gambar, grafik, atau video untuk memperjelas informasi. Kesimpulan. Kesimpulan biasanya merangkum poin-poin penting dari isi presentasi. Isi dari kesimpulan yaitu menegaskan kembali inti dari materi yang telah disampaikan dan memberikan pesan penutup yang menginspirasi atau mengajak bertindak. Penutup. Penutup pada presentasi biasanya berisi pesan terakhir dari presenter, bisa berupa ajakan, rekomendasi, atau motivasi. Seringkali juga disertai sesi tanya-jawab untuk memperjelas pemahaman audiens dan ditutup dengan ucapan terima kasih kepada audiens. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.